Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, anak-anakku STK Kordoba 3 yang berbahagia. Kembali lagi dengan Mr. Syahibul di sesi atau season kultum sahur Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Nah, teman-temanku, anak-anakku semuanya, masih ingat apa yang Mr. sampaikan ketika menemani teman-teman berbuka puasa di sore hari? Ya, betul. Selayaknya kita menjadi insan yang bertakwa, maka kita harus meningkatkan puasa Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang banyak, dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mister akan melanjutkan pembahasan Mister yang tadi sore ketika menemani teman-teman berbuka puasa. Apa itu? Betul, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa, teman-teman? Jangan lupa diperhatikan dan disimak, dan jangan lupa juga absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan pertanyaan yang akan Mister pertanyakan nanti. Baik teman-teman, adapun beberapa hal yang membatalkan puasa, yakni yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya bisa batal. Tapi jikalau tidak sengaja, maka makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Misalnya, teman-teman ketika melihat ada air putih di atas meja, kemudian teman-teman lupa bahwa hari puasa dan bulan Ramadan, lalu teman-teman tidak sengaja langsung meminum saja. Nah, lalu ketika sudah minum, sudah masuk ke dalam perut, 5 menit atau 10 menit kemudian ingat, wah, kan sekarang bulan Ramadan, kan sekarang puasa, kok tadi saya minum? Nah, itu namanya lupa. Jadi tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa adalah ketika teman-teman tahu bahwa dirinya sekarang sedang menjalankan puasa Ramadan, bahwa tahu sekarang adalah bulan Ramadan, teman-teman sengaja membuka kulkas, lalu mengambil air minum, lalu meminumnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ayah dan bundanya, teman-teman membuka kulkas dan meminum air yang ada dalam kulkas, lalu bersembunyi supaya tidak terketahuan. Lalu setelah itu teman-teman bercerita kepada ayah dan bundanya, "Bun, ayah, tadi aku lupa minum air di kulkas. Padahal kan aku puasa, berarti puasanya nggak batal ya, kan karena aku lupa." Padahal teman-teman sengaja meminumnya, lalu berbohong kepada ayah dan bundanya. Nah, itu hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Lalu yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Kalau kita misalkan berpergian jauh, tiba-tiba di jalan kita muntah, muntahnya mabuk, tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini yaitu muntahnya dengan sengaja. Gimana sih Mister muntah yang sengaja itu? Teman-teman memasukkan jari atau tangannya ke dalam tenggorokan. Nih, jari teman-teman ada 10 misalkan. Satu jari teman-teman dimasukkan ke tenggorokan. Nah, sampai menyentuh tenggorokan. Lalu di situ teman-teman mual. Lalu terjadi muntah. Nah, hal itu yang membatalkan puasa. Maka dari itu teman-teman harus menjaga puasanya dan tidak memasukkan hal-hal lain ketika dalam puasa Ramadan ini ke dalam mulutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu merokok. Nah, ketika teman-teman melihat ayahnya atau saudaranya di bulan puasa, nah, teman-teman bisa mengajaknya dengan cara yang baik, dengan perkataan atau tutur kata yang baik. Misalkan, "Ayah, Om, Kakak, sekarang kan bulan Ramadan, kok merokok? Apakah lupa atau sengaja merokok?" Kalau sengaja berarti, "Om, yuk nanti besok kita puasa yuk, gitu. Kita libur dulu merokoknya selama kita puasa di bulan Ramadan. Nanti ketika merokok lagi kapan? Ketika sudah berbuka sampai waktu sebelum imsak. Nah, Om itu boleh ngerokok, tapi ketika sudah imsak itu tidak boleh merokok ya Om, ya Ayah." Seperti itu ya teman-teman ya. Kita juga harus bisa atau harus saling mengingatkan kepada yang lebih tua atau kepada yang lebih muda, ya, memberitahu atau mengajak dengan cara yang baik supaya puasa kita terjaga
dan kita bisa menjaga puasa dari saudara-saudara kita. Adapun hal selanjutnya atau hal yang keempat yaitu hilang akal atau gila. Nah, sebelum Mister lanjut ke poin keempat, Mister akan bertanya terlebih dahulu. Poin yang pertama dan kedua, ketiga tadi apa? Hal yang batalkan puasa. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nah, betul. Nah, di dalam komentar ada yang jawab, oh iya, makan dan minum dengan sengaja, lalu muntah dengan sengaja, lalu merokok dengan sengaja di siang hari. Nah, betul itu teman-teman. Nah, sekarang adapun poin selanjutnya yaitu hilang akal atau gila. Orang gila atau orang yang tidak mempunyai akal, puasanya batal dan tidak diwajibkan berpuasa karena orang gila itu tidak bisa berpikir, tidak bisa memikirkan secara jernih. Dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan mungkin dia pun tidak tahu bahwa bulan ini adalah bulan Ramadan. Yang dia tahu hanyalah ya berjalan saja, makan yang dia temui, minum yang dia temui, atau makan atau minum hanya dari belas kasihan orang. Nah, itu orang gila atau orang yang tidak mempunyai akal. Jangankan berpuasa, dia tentang diri sendirinya saja, tentang jiwanya saja tidak tahu bahwa dia itu siapa, bahwa dirinya itu siapa. Maka orang hilang atau gila akal tidak wajib untuk berpuasa. Nah, itu hal yang keempat. Adapun hal yang kelima yaitu diinfus. Ketika kalian sakit dan diinfus, maka puasa teman-teman batal, karena diinfus itu adalah dimasukkannya cairan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan tidak dehidrasi. Semisal kita sakit tapi kita masih kuat untuk menjalankan puasa, nah itu kita boleh melanjutkan puasanya. Adapun ketika kita sakit parah lalu diharuskan diinfus karena kita makan susah, minum susah, atau dengan meminum obat secara langsung susah, maka salah satu solusinya adalah diinfus. Nah, dimasukkan cairan ke dalam tubuh kita melalui infusan supaya tubuh kita tetap fit. Ada yang masuk untuk menjadi tubuh kita supaya terjaga dari dehidrasi. Maka hal itu adalah sebagian atau menjadi hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau teman-teman melihat saudaranya atau temannya yang sedang dirawat di rumah sakit diinfus, lalu mereka sedang makan siang atau mereka sedang makan buah-buahan, tidak usah heran, tidak usah dikatain atau tidak usah ditanya, kok kamu tidak puasa? Kan ini bulan Ramadan. Nah, itu tidak usah ditanyakan karena teman-teman sudah tahu ya bahwa diinfus itu membatalkan puasa dan harus dibatalkan puasanya karena ada sesuatu yang masuk dalam dirinya melalui cairan infus tersebut. Jadi teman-teman harus tahu, oh iya, saya sedang diinfus sakit, berarti saya harus makan, berarti saya harus minum obat, harus supaya tumbuh sehat, supaya bisa menjalankan puasa lagi dengan baik. Jangan sampai, bun gak mau, aku lagi sakit, lagi diinfus, tapi aku mau tetap puasa. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Harus tahu juga hal-hal yang kita di dalamnya tidak diwajibkan untuk berpuasa, atau kita bisa nanti menggantinya atau mengkodonya di bulan setelah Ramadan. Oh iya, ketika Ramadan saya sakit di rumah sakit, saya diinfus 2 hari, 3 hari, seminggu. Wah, saya selama seminggu itu tidak berpuasa. Nanti setelah Ramadan baru kita berpuasa atau mengkodok puasa kita yang sudah kita tinggalkan. Itu adalah poin kelima. Adapun poin yang keenam, haid. Nah, haid itu untuk siapa teman-teman? Nah, haid ini tentunya untuk wanita yang sudah dewasa, yaitu darah kotornya yang keluar dari rahim wanita yang disebut dengan haid. Nah, itu wajib kita membatalkan puasanya. Misal kita sudah puasa dari pagi sampai sore, 5 menit lagi mau azan maghrib, tetapi tiba-tiba kita mengeluarkan darah haid. Nih, bagi khusus perempuan ya. Nah, itu tentu puasa kita otomatis menjadi batal atau harus dibatalkan. Kita harus berbuka ketika waktu itu juga, lalu membersihkannya, karena itu adalah sebagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka orang yang haid tidak wajib berpuasa, tetapi wajib mengganti di bulan yang lainnya atau di hari setelah Ramadannya untuk mengkodonya atau untuk mengganti puasa yang
telah ditinggalkannya. Itu teman-teman beberapa hal yang membatalkan puasa. Ada poin pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga merokok, lalu yang keempat hilang akal atau orang yang gila, yang kelima diinfus ketika sakit, yang keenam haid untuk wanita. Itulah beberapa hal yang membatalkan puasa yang hanya bisa Mister sampaikan sampai di hal tersebut. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang membatalkan puasa, tapi karena sekarang teman-teman harus sahur, teman-teman silahkan melanjutkan sahurnya dengan fokus, dengan membaca doa atau bismillah. Adapun yang masih mengantuk, silahkan diambil air wudhu dulu atau dibasuh dulu mukanya supaya tidak salah mengambil mana kecap, mana saus. Ya, supaya sahurnya dengan tenang dan dengan nikmat, serta jangan lupa didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ayah dan bunda hidangkan, teman-teman harus bersyukur, teman-teman harus menerimanya. Teman-teman tidak boleh mengeluh, khawatir nanti ayah dan bundanya merasa sedih. Kalau ayah dan bundanya merasa sedih, nanti puasanya berkurang pahalanya. Nah, pasti teman-teman tidak mau kalau pahala puasanya berkurang. Maka dari itu, apapun yang ayah bunda siapkan ketika teman-teman bersahur, mau enak atau tidak enak, mau banyak ataupun sedikit, dinikmati, disyukuri, dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda atau kepada bunda yang sudah memasak untuk teman-teman bersahur dan untuk keluarga teman-teman sahur. Ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi kita sebagai anak yang soleh dan soleha, memberikan apresiasi kepada orang tua kita yang sudah bangun tengah malam menyiapkan segala hal yang akan disantap oleh keluarganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.